Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas yaitu materi tema 6 subtema keempat. Di sini judulnya adalah merawat tumbuhan. Oke, siapkan buku tugas kalian nanti supaya bisa langsung mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam video ini. Oke, langsung saja ya. Di sini ada teks cerita. Kita baca dulu. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Di sekitar kita banyak terdapat tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita banyak jenisnya. Ada tumbuhan yang termasuk jenis buah-buahan, ada tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran. Ada juga tumbuhan yang termasuk jenis tanaman hias. Nah, semua tumbuhan ada manfaatnya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini tadi teks cerita tentang Siti dan tumbuhan yang dirawatnya. Jadi seperti yang dibilang tadi ya, tumbuhan itu banyak sekali macamnya. Bisa juga sebagai hiasan, juga sebagai buah atau mungkin sayur, atau juga bisa untuk obat. Nah, banyak sekali di sini tumbuhan ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Ada teks percakapan di sini antara Siti dan Ayah. Coba kita baca dulu ya. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur, katanya ya. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tanya Siti lagi. Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik. Menyiram tanaman setiap hari. Nah, ini tadi adalah percakapan antara Ayah dan Siti, atau Siti dengan ayahnya. Jadi Siti tadi dan ayahnya sedang membahas merawat tanaman yang dimiliki Siti dan ayahnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke pembelajaran 1. Penulisan kalimat tanya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, kamu pasti sudah tahu apa itu kalimat tanya atau kalimat pertanyaan. Ya, kalimat tanya itu pasti diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi, ingat ya, kata tanya itu pasti diawali dengan kata tanya. Kalimat pertanyaan itu diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu apa saja? Bisa apa, bisa siapa, bisa mengapa, bisa bagaimana, kapan, ya. Nah, itu semua kata tanya. Terus diakhiri dengan tanda tanya. Ingat, tanda tanya itu untuk mengakhiri kalimat tanya. Jika tidak ada tanda tanya, berarti bukan pertanyaan. Nah, intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Ingat ya, kalimat pertanyaan itu memiliki intonasi yang tidak sama. Intonasi itu apa? Tinggi rendahnya suara saat membaca suatu kalimat. Jadi beda ya. Contohnya seperti ini. Siapa yang menanam bunga itu? Nah, kan beda ya dengan saat kita membaca kalimat berita. Contohnya ada berita. Besok di sekolah akan diadakan lomba balap karung. Nah, beda kan dengan kalimat pertanyaan tadi, cara membacanya. Kalau kalimat pertanyaan kan ada intonasinya. Jadi, misalnya,
siapa yang menanam bunga ini, ada intonasinya itu ada. Kita next. Jenis-jenis kata tanya. Jadi sudah Bapak bahas ya. Kita baca lagi. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu. Kalimat tanya mengharapkan jawaban. Kalimat tanya didahului dengan kata tanya. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kata tanya adalah apa, siapa, di mana, berapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jadi semua kata ini itu disebut kata tanya. Digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan. Oke ya, paham ya? Kita lanjut lagi. Menulis kalimat tanya. Nah, anak-anak silakan kamu baca di sini ya. Buatlah kalimat pertanyaan tentang tumbuhan di sekitarmu. Buatlah kalimat pertanyaan dengan kata tanya berikut. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Ada kata apa, ada kata siapa, ada di mana, ada berapa. Jadi silakan kamu buat pertanyaan tentang tumbuhan ya di sekitarmu. Terus gunakan kata tanya yang ada di sini, yaitu apa, siapa, di mana, berapa. Terus gunakan huruf tegak bersambung sekaligus jawab pertanyaan yang kamu buat. Jadi tadi kamu buat pertanyaannya apa, terus kamu juga harus bisa menjawabnya sesuai pertanyaannya. Oke ya, paham ya? Kita lanjut kalau sudah paham. Menyelesaikan masalah tentang berat benda. Oke, di sini ada contoh soal ya. Ayah Ana membutuhkan 15 kg pupuk. Beliau pergi ke toko pertanian untuk membelinya. Di sana tinggal tersedia beberapa karung pupuk 5 kiloan. Berapa karung pupuk yang diperlukan Ayah Ana? Nah, ini adalah soal ya. Silakan kamu coba menjawabnya. Jadi diingat baik-baik soalnya itu menggunakan satuan apa? Kilogram atau gram atau ons. Kalau berbeda satuan, silakan disamakan dulu. Asalkan bisa dirubah. Jadi misalnya satuannya ons dengan gram, kan tidak bisa untuk dijumlahkan ya. Harus kita ubah dulu. Jadi disamakan dulu satuannya. Oke. Ayo berlatih. Nah, silakan kamu lihat di buku tema kalau kamu tidak tahu ini ya. Ini di buku tema ada, atau langsung di buku tugas kalian juga ada. Nah, kamu hanya memberikan tanda lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Jadi misalnya kalau kurang dari berarti simbolnya adalah yang nomor 2 ini. Kalau lebih dari yang pertama. Nah, kalau sama, misalnya sebelah kiri dan sebelah kanan itu, kalau kamu kamu ubah satuannya itu sama, berarti harus pakai simbol sama dengan. Tapi kalau misalnya lebih besar yang sebelah kiri, ya, lebih besar yang sebelah kiri, berarti simbolnya lebih besar. Kalau lebih kecil sebelah kiri, berarti simbolnya lebih kecil. Nah, maju saja, silakan diisi jawabanmu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada ayo berkreasi ya. Silakan kamu buat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Kamu tahu kan tisu gulung? Itu kan bekasnya berbentuk seperti tabung ya. Nah, kamu bisa memanfaatkan itu untuk membuat hiasan untuk vas bunga. Kalau kamu tidak bisa mencari bekas tisu gulung, kamu bisa memanfaatkan kertas karton ya. Karton bekas itu kamu gunting, kamu bentuk seperti tabung. Nah, nanti kamu hias, terus bisa digunakan sebagai vas bunga. Silakan dikerjakan sendiri di rumah masing-masing. Oke, kita lanjut. Kita ke pembelajaran kedua. Di sini ada soal ya. Nah, silakan kamu jawab soal 3 yang berwarna biru ini.
Kamu bisa melihatnya di buku tugas, ada ini ya. Terus tuliskan tata tertib ketika bekerja bakti membersihkan taman atau kebun di sekolahmu. Menulis percakapan tentang tata tertib. Kita lihat di sini ada teks percakapan antara Dayu, Siti, dan Edo. Kita baca dulu. Dayu berkata, Lani tidak masuk sekolah, padahal dia bertugas menyiram bunga. Siti menjawab, ayo kita menggantikan tugas Lani. Dayu menjawab, mengapa kita harus menyiram tanaman? Edo menjawab lagi, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Nah, ini tadi percakapan antara Dayu, Siti, dan Edo. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kegiatan berolahraga, yaitu gerak menekuk lutut. Perhatikan di sini, gerak menekuk lutut berguna untuk berlatih keseimbangan. Kenapa berlatih keseimbangan? Karena dia bertumbuh pada satu kaki. Satu kaki lainnya ditekuk ke atas. Nah, ini berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Terus, sambil menekuk ke depan, bisa kita tekuk ke belakang, jadi ke posisi yang lain. Kemudian bisa kita tekuk juga ke posisi samping. Ini melatih keseimbangan, termasuk kegiatan pemanasan sebelum melakukan olahraga. Nanti kamu bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Kita lanjut. Mengenal kata tanya. Ada berapa jenis kata tanya? Kata tanya apa? Untuk menanyakan benda. Jadi apa itu untuk menanyakan suatu benda. Kemudian ada kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang. Jadi kalau bertanya orang itu pasti kan awalnya pasti siapa. Siapa yang menanam bunga itu? Pasti jawabannya kan orang ya. Nah, kemudian kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Jikalau ada kata di mana, berarti dia biasanya menanyakan tempat atau lokasi tertentu. Kemudian kapan? Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Jadi entah itu hari atau mungkin bulan atau jam ya, itu pasti pertama adalah kata kapan. Kemudian ada kata berapa. Berapa untuk menanyakan jumlah. Jadi kalau ada kata berapa, berarti itu dia menanyakan jumlah barang atau benda ya. Oke, ini tadi adalah tentang kata tanya. Dan untuk penggunaannya juga untuk apa. Kita lanjut. Ayo berlatih. Nah, silakan kalian lengkapi pertanyaan berikut ini supaya menjadi pertanyaan yang benar. Ada 5 ya. Nah, sudah tersedia kata yang ada di sini. Di buku tugas atau di buku tema juga sudah ada ya. Kamu tinggal memasangkan saja kata mana yang tepat untuk pertanyaan yang kosong ini. Oke ya. Kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menggunakan kalimat tanya? Dapatkah kalian membuat pertanyaan dari bacaan? Kata tanya apa saja yang dapat kalian gunakan? Diskusikan dengan temanmu. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Ini tadi sedikit cerita ya. Dan perlu diingat ya anak-anak, saat kalian menulis cerita, ya biasakan penggunaan huruf kapital ya. Kalau awalan itu pasti semuanya hurufnya kapital. Lihat ini, awalan ya, awal kalimat. Kalau nama orang itu pasti huruf kapital juga. Dayu, terus kemudian siapa lagi, Lani ya. Jadi semuanya huruf kapital. Ingat baik-baik, jangan biasakan huruf kecil.
Jadi biasakan huruf kapital digunakan untuk nama orang, nama tempat, alamat, nama hari, kemudian di awal kalimat. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan ya anak-anak. Pertanyaan dan jawaban. Contohnya ada di atas. Nah, tapi yang ada di sini adalah soal yang sudah ada jawabannya, tapi tidak memiliki pertanyaan. Nah, tugas kamu adalah membuat pertanyaan sesuai jawabannya yang sudah ada ini. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat itu apa untuk jawaban yang sudah ada ini? Silakan kamu buat sendiri menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, berapa. Ya, silakan dibuat sesuai dengan jawaban yang sudah tersedia di itu. Oke, kita lanjut. Membuat hiasan dari bahan buatan. Kreasi berupa hiasan dapat dibuat dari beberapa bahan buatan. Amatilah gambar kreasi hiasan dari bahan buatan berikut ini. Kita lihat ya, ini terbuat dari kertas. Nah, dari kertas warna ini bisa kita bentuk-bentuk menjadi sebuah bunga ya. Bunga-bunga atau mungkin bunga mawar atau bunga apa. Bisa kita bentuk bermacam-macam. Nanti silakan kalian bisa mencoba di rumah masing-masing untuk membuat hiasan dari kertas ya. Mengetahui berat benda. Masih ingatkah kalian akan satuan berat yang sering dipakai? Ya, berapa satuan berat yang adalah kilogram, ons, dan gram. Nah, perlu kalian ingat-ingat lagi ya. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat kembali ya. Jadi jangan sampai lupa, karena ini pasti digunakan untuk menjumlahkan suatu pertanyaan yang ada ceritanya. Timbangan digunakan untuk menimbang benda. Kalian telah pula mengetahui berapa macam jenis timbangan. Berapakah berat gabah yang ditunjukkan oleh gambar berikut? Coba lihat. Nah, kalau kita amati gambar yang pertama, gabah ini kira-kira beratnya berapa? Ya, beratnya adalah 200 kg. Nah, kok 200 kg, Pak? Padahal di sini tertulis 100 kg. Iya, 100 kg karena di belakangnya ada satu karung lagi. Yang berarti nilainya juga 100 kg. Berarti 100 dengan 100 yaitu 200 kg. Kemudian gambar yang kedua kita amati. Ada yang karung yang tertulis 100 kg dan ada yang tertulis 50 kg. Berarti beratnya berapa totalnya? Nah, totalnya berarti tinggal kita tambahkan 100 tambah 50 yaitu 150 kg ya. Jadi diingat-ingat, kalau ada gambar seperti ini, kamu tinggal melihatnya saja ya, ada berapa jumlahnya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, silakan kalian beri tanda seperti tadi ya, lebih kurang atau lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Kalian tinggal melihat besar yang mana atau mungkin lebih kecil yang mana ya, tinggal diberi tanda. Membandingkan berat benda. Tentukan berat benda berikut. Gunakan dua bandul berikut untuk menentukan berat benda. Perhatikan, ini ada 1 ons, ada 1 kilogram. Nah, lihat ya di sini. Berat semangka itu berapa? Berat apel itu berapa? Berat kelengkeng berapa? Berat mangga berapa? Kalian tinggal melihat yang ada di sini tertulis berapa ini. Kalau kecil berarti 1 ons. Kalau besar berarti 1 kilo. Lihat ini ada yang kecil, ada yang besar kan? Nah, berarti kalau kecil itu nilainya 1 ons. Tinggal kita jumlahkan saja. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran keempat. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Pernah ya? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering, seperti gurun.
Tapi di rumah kalian, mungkin di sekitar rumah kalian pasti ada kaktus ya. Nah, daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Jadi dia tidak membutuhkan air yang banyak karena dia bisa menyimpan air di dalam batangnya selama beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiramnya setiap 3 hari sekali. Nah, lihat ya, kita lihat di situ Siti sedang menyiram kaktus. Menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Kalian perhatikan di sini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Silakan kalian tulis. Di situ ada kata yang tidak sesuai atau mungkin kata yang masih acak-acakan. Kalian urutkan, ya, coba kalian urutkan menjadi kalimat yang benar. Nah, kalau sudah menjadi kalimat yang benar, itu nanti menjadi kalimat pertanyaan. Nah, berarti kalau sudah tahu pertanyaannya apa, tinggal kalian jawab. Ya. Silakan. Ada 5 pertanyaan. Oke, kita lanjut. Membuat kerajinan tangan dari bahan buatan. Membuat bunga dari kertas origami. Kalian tahu ya kertas origami? Atau bisa juga disebut kertas lipat yang berwarna-warni itu. Bahan dan alat-alat yang kita butuhkan itu kertas berwarna, kemudian gunting, lem ya. Kita bisa membuat hiasan bunga dari kertas origami. Nanti silakan kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Nah, ini seperti contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Membandingkan berat benda. Perhatikan ya anak-anak, berat pot 6 ons, berat pot kecil 2 ons. Kalau yang sebelah kiri tadi pot besar, yang sebelah kanan pot kecil. Nah, kira-kira berat pot itu berapa ons dan berat potnya yang sebelahnya berapa ons? Nah ya, yang pertama itu pasti 6 ons. Yang kedua itu berarti berapa? Ya sama, 6 ons karena nilainya setiap pot adalah 2. Manakah kira-kira yang lebih berat? Kira-kira ada tidak? Tidak ya, berarti sama itu ya. Tidak ada yang lebih berat karena sama beratnya. Nah, yang kedua berikutnya. Yang pertama itu berarti berapa? Ya, 8 ons. Yang gambar sampingnya itu berarti 12 ons. Berarti 8 dengan 12 lebih besar yang 12. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kalian sudah paham, silakan kalian isi ya sesuai dengan pernyataan. Kaktus besar itu 5 ons, kaktus kecil 2 ons. Nah, kamu tulis di bagian soalnya. Kaktus besar dan kaktus kecil itu nilainya berapa-berapa, kemudian berikan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran kelima. Menulis jawaban pertanyaan dengan huruf tegak bersambung. Bacalah teks percakapan pada buku siswa. Apa akibat jika rumput liar tidak dicabut? Bagaimana cara agar rumput liar lagi? Ya. Terus silakan kalian jawab ya. Kamu bisa melihat di buku tema ya, silakan dilihat. Mendiskusikan fungsi kata tanya. Diskusikan bersama orang tuamu. Apa fungsi dari kata tanya, mengapa dan bagaimana. Berikan pula masing-masing contohnya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, anak-anak. Silakan kalian lengkapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan kata tanya yang sesuai. Jadi silakan perhatikan kalimatnya. Nanti kamu berikan kata tanya apa yang sesuai dengan
kalimat-kalimat berikut ini. Nah, cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga bagaimana jawaban dari pertanyaanmu. Jadi misalnya, mengapa kaktus harus disiram? Nah, misalnya seperti itu. Terus kamu jawab sendiri pertanyaannya. Jadi mengapa dan bagaimana ya. Melakukan gerak keseimbangan. Nah, ini ada gerak keseimbangan. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Silakan melakukan gerak-gerak keseimbangan seperti yang ada di contoh di dalam gambar berikut ini. Oke, kita lanjut. Nah, pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Silakan kamu pasangkan. Jadi misalnya datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Itu kira-kira cocok dengan kalimat yang sebelah kanan itu yang mana? Kamu pasangkan dengan garis. Oke, kita masuk ke pembelajaran ke-6. Ini yang terakhir ya. Menulis percakapan. Buatlah percakapan bersama anggota keluargamu. Berikut adalah situasi percakapan yang dapat digunakan. Jadi kamu baca dulu situasinya, nanti baru kamu buat percakapannya. Dibaca ya, di buku tugas itu sudah ada. Kamu baca situasinya seperti ini, berarti kamu harus membuat percakapannya itu bagaimana. Amati sikap berikut ini. Tunjukkan perilaku yang mengganggu jalannya diskusi. Nah, kira-kira pernyataan di bawah ini yang mengganggu jalannya diskusi yang mana? Mengganggu berarti dia sedang membuat tindakan yang tidak sopan atau tidak diizinkan. Beri saja tanda tentang ya. Sebutkan sikap-sikap lain yang mengganggu jalannya diskusi. Berikan saran pada sikap-sikap yang kurang terpuji tersebut. Contoh, sikap kurang baik, tidak berdoa sebelum memulai diskusi. Terus sarannya hendaknya memulai diskusi dengan berdoa bersama. Nah, anak-anak, ini tadi materi tema 6, subtema ke-4. Silakan dikerjakan buku tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang ada di buku tugas. Jadi jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.